Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil tugas UAS dengan mata kuliah basis data lanjut kelas E081. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu saya, Gabriela Auranisa Pransriko dengan NPM 230810128. Kemudian rekan saya yang pertama yaitu Muhammad Angga Yunus dengan NPM 230810108. Kemudian yang kedua yaitu ada Muhammad Yusuf Ar-Rahman dengan NPM 230810109. Kemudian yang ketiga yaitu ada Muhammad Afin Dharma Wijaya dengan NPM 23081010243. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang akan kita buat sebagai tugas akhir basis data lanjut ini. Database rumah sakit ini dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi operasional yang komprehensif dan efisien di lingkungan rumah sakit. Sistem ini mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk menjalankan proses operasional rumah sakit sehari-hari, termasuk data terkait pasien, tenaga medis, dokter, perawat, staf administratif, ruang rumah sakit, obat-obatan, serta rekam medis. Struktur database ini terintegrasi dengan baik, memungkinkan alur data yang mulus antara berbagai departemen dan fungsi yang ada di rumah sakit. Dengan adanya database ini, rumah sakit dapat mengelola proses pendaftaran pasien dengan cepat dan tepat, mencatat serta mengelola rekam medis pasien secara akurat dan terstruktur, serta memantau penggunaan dan ketersediaan obat-obatan di apotek. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam mengatur penjadwalan dan distribusi ruangan rumah sakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Informasi mengenai dokter termasuk jadwal praktek dan spesialisasinya, serta data staf medis lainnya juga dikelola dalam sistem ini untuk memastikan layanan medis yang terorganisir dan efektif. Secara keseluruhan, database rumah sakit ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi potensi kesalahan manusia, dan mendukung pelayanan medis yang lebih baik dan lebih terkoordinasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengalaman pasien serta mempermudah pengambilan keputusan bagi manajemen rumah sakit. Kita membuat tabel dokter terlebih dahulu, kemudian kita menginsertkan data. Nah, ini hasilnya, bisa dilihat. Kemudian yang kedua kita membuat tabel obat. Kemudian kita menginsertkan tabel obat, dan ini merupakan hasilnya. Kemudian setelah tabel obat, kita akan membuat tabel pasien, dan kemudian kita bisa menginsertkan tabelnya. Nah, ini merupakan tabel pasien. Kemudian kita akan membuat tabel rekam medis. Kemudian kita menginsertkan data dari tabel rekam medis. Ini hasil dari tabel rekam medis. Kemudian kita akan membuat tabel resepsionis. Kemudian kita menginsertkan data dari tabel resepsionis. Ini hasil dari tabel dan data resepsionis. Kemudian kita dapat membuat tabel ruangan. Ini. Kita kemudian menginsertkan dari tabel ruangan, ini hasilnya. Kemudian setelah membuat tabel-tabel, kita dapat menambahkan alter tabel, kayak menambahkan primary key dan foreign key. Untuk tabel dokter sendiri ini, primary key-nya itu ada ID dokter, kemudian untuk foreign key-nya ada ID resepsionis, kemudian untuk obat ini primary key-nya ada nomor obat, dan foreign key-nya ini ada ID pasien dan ID dokter. Seperti itu terus untuk pembuatan tabel berikutnya. Oke, kita lanjut ke CDM. Resepsionis, yaitu many to one dengan relasi melayani. Kemudian pasien dengan tabel dokter, yaitu many to one juga dengan relasi meriksa. Kemudian pasien dengan obat, yaitu one to many dengan relasi mendapatkan. Kemudian pasien dengan tabel rekam medis, yaitu one to many dengan relasi tercatat. Kemudian pasien dengan tabel ruangan, yaitu many to one dengan relasi menempati. Kemudian tabel resepsionis dengan tabel dokter ini one to many dengan relasi memberi data, kemudian dokter dengan tabel obat yaitu one to many dengan relasi mengambil. Kemudian
Mungkin cukup seperti itu CDM-nya. Kita lanjut ke PDF. Oke, kemudian ada PDM-nya. Yang pertama yaitu tabel pasien. Untuk tabel pasien itu sendiri, untuk primary key-nya yaitu ada ID pasien. Kemudian foreign key-nya yaitu ada ID dokter, nomor ruangan, ID dan ID resepsionis. Kemudian untuk tabel resepsionis, primary key-nya ada ID resepsionis. Kemudian untuk tabel dokter, ini ada primary key-nya yaitu ID dokter dan foreign key-nya ada ID resepsionis. Kemudian untuk tabel obat untuk primary key-nya yaitu nomor obat dan foreign key-nya yaitu ada ID pasien dan juga ID dokter. Kemudian tabel rekam medis, di sini untuk primary key-nya ada ID rekam medis dan foreign key-nya ada ID pasien. Kemudian untuk tabel ruangan sendiri ini ada primary key-nya yaitu nomor ruangan. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan beberapa fungsi agregat. Nah, di sini saya akan memberikan soal tentang fungsi agregat dan juga menerapkannya pada query SQL. Nah, untuk database saya gunakan ini adalah database rumah sakit yang dimana menyimpan beberapa data pasien, dokter, obat, rekam medis, resepsionis, juga ruangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan soal tentang fungsi agregat count. Nah, untuk soalnya sendiri kita disuruh untuk membuat query untuk menghitung jumlah total pasien yang terdapat di rumah sakit. Nah, untuk query-nya sendiri kita akan berikan itu di mana kita ketikkan select, di mana select atau mengambil data yang akan diperlukan. Lalu fungsi count. Nah, count ini kita ingin menjumlahkan tabel atau maaf, kolom apa saja yang ingin kita jumlah. Nah, di sini kan soalnya tentang jumlah total pasien yang terdapat di rumah sakit. Berarti kita gunakan tanda petik saja untuk menghitung semua kolom S total pasien. Kenapa kita menggunakan S? Di sini hanya untuk sebuah inisialisasi nama saja agar nanti tabel atau kolom yang muncul adalah total pasien namanya. From dari tabel apa data tersebut? Dari tabel pasien. Nah, setelah kita mengetikkan query-nya, kita ini go. Nah, di sini muncul hasil dari query yang kita jalankan. Nah, di mana memunculkan data total pasien. Nah, di sini terdapat 50 pasien yang ada dalam data rumah sakit. Nah, untuk yang soal kedua, di sini kita akan menerapkan fungsi zoom. Untuk soalnya sendiri adalah menghitung total kapasitas dari semua ruangan yang tersedia. Sehingga di sini kita akan melakukan select data apa saja yang akan kita ambil, lalu ketik sum untuk menghitung jumlah, lalu kolom apa yang ingin kita jumlahkan. Di sini berarti kapasitas. Sama dengan query semua kita akan menggunakan S untuk mengubah nama kolom yang akan muncul nantinya. Total kapasitas from dari tabel apa data tersebut yang kita ambil. Di sini terdapat pada tabel ruangan. Lalu kita running. Nah, di sini total kapasitas dari total ruangan yang ada dalam rumah sakit adalah sekitar 90 kapasitas atau 90 orang. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan atau menerapkan fungsi agregat average, di mana untuk soalnya sendiri adalah menghitung data dosis obat yang diberikan kepada pasien, yang di mana kolom dosis obat ini menyimpan nilai dosis yang berbentuk numerik. Lalu yang pertama kita select data apa yang akan kita ambil, lalu belakang get average AFG kurung kolom apa yang akan kita ambil datanya atau yang kita akan gunakan. Yang dimana di sini adalah dosis obat S, nama kolom yang akan nantinya ditampilkan, from dari tabel apa data tersebut yang akan kita ambil. Nah, di sini dapat pada tabel obat. Nah, untuk S average dosis sendiri kita bisa menamakannya dengan nama apa saja. Di sini hanya sebuah penamaan saja. Kita jalankan. Nah, di sini average dosis yang diberikan pasien adalah 112 dosis. Lalu untuk selanjutnya saya akan menerapkan fungsi agregat min, yang dimana untuk soalnya sendiri kita query SQL untuk menemukan
tanggal rekam medis paling awal yang ada di dalam tabel rekam medis. Untuk yang pertama kita lakukan select data apa yang kita ambil, lalu isi agregat min. Nah di dalamnya di sini kita isi kolom apa yang akan kita ambil datanya. Nah di sini kita ambil kolom tanggal rekam medis. Nah kita ubah nama kolom yang akan kita lakukan tadinya, dimana tanggal pertama. Nah dari tabel mana kalau yang kita ambil tadi? Nah, sini dari kolom tabel rekam medis. Setelah kita jalankan programnya, nah di sini akan muncul tanggal pertama rekam medis yang tercatat pada database kita. Nah, karena di sini terdapat tanggal 1 tahun 2023. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana jika tidak kita gunakan atau kita hapus. Nah, di sini akan muncul namanya min tanggal rekam medis, ya, sehingga akan munculkan kata ini, sehingga kita gunakan as atau alias saja agar bisa mudah terbaca. Nah, saya kira itu kan. Lalu selanjutnya saya akan menerapkan fungsi agregat max, di mana untuk soalnya sendiri adalah untuk menemukan kapasitas tertinggi di antara semua rumah, sehingga kita mengambil data yang memiliki kapasitas paling tinggi atau memiliki kapasitas paling banyak dalam penampung pasien. Jadi yang pertama kita select data apa yang akan kita ambil, lalu gunakan fungsi agregat max. Di dalam buka kurung, dan dalam buka kurung ini adalah kolom yang akan kita ambil datanya. Nah, kita ambil data kapasitas alias kapasitas maksimum from dari tabel apa data yang kita ambil tadi. Nah, di sini terdapat pada tabel ruangan. Nah, kita jalankan query-nya. Nah, di sini muncul kapasitas maksimum dari suatu ruangan yang paling tinggi, yaitu terdapat 4 kapasitas. Lalu untuk fungsi agregat selanjutnya adalah fungsi group by, di mana group by ini dilakukan untuk pengelompokan dari hasil fungsi agregat sebelumnya, di mana di sini saya soal untuk menentukan jumlah pasien yang ditangani oleh masing-masing dokter. Berarti di mana tiap dokter bisa menangani beberapa pasien. Nah, di sini kita itu jumlah pasien yang ditangani oleh satu dokter. Nah, di sini kita pertama gunakan query select untuk mengambil data yang akan kita ambil itu data apa saja. Nah, di sini pertama kita ambil data ID dokter. Lalu kita juga mengambil data pasien. Namun di data pasien ini kita gunakan fungsi count untuk menghitung jumlah pasien yang ada. Nah, kita gunakan alias juga untuk namanya lebih bagus atau lebih rapi. Dari tabel apa data yang kita ambil tadi? Di sini terdapat pada tabel pasien. Lalu selanjutnya group by. Kita gunakan query group by untuk melakukan dengan ID dokter. Dari sini untuk kalian sendiri kita select data ID dokter dengan data pasien. Nah, untuk data pasien sendiri kita melakukan fungsi agregat count untuk menghitung jumlah pasien. Nah, setelah kita menghitung jumlah pasien yang ada, nah kita akan menggroup by atau mengkelompokkannya pada dokter yang ada. Nah, di sini muncul untuk hasilnya, yang dimana setiap dokter menangani 2 pasien, 2 atau 1 pasien, sehingga setiap dokter memiliki 2 data pasien. Nah, untuk selanjutnya saya akan menerapkan fungsi having, di mana fungsi having ini untuk memberikan kondisi pada query agregat itu. Nah, untuk soalnya sendiri adalah menampilkan jumlah pasien yang ditangani oleh masing-masing dokter. Namun, yang ditampilkan hanya
hanya dokter yang memiliki pasien 2 atau lebih. Untuk yang pertama kita akan select atau mengambil data apa saja akan kita perlukan di sini, data ID dokter. Lalu kita gunakan agregat count untuk menghitung jumlah pasien yang ada. ID pasien. Kita juga gunakan alias untuk overlap. Lalu dari mana data yang kita ambil tadi ya berasal dari tabel pasien. Nah, kita juga gunakan kunci agregat global juga, di mana nantinya untuk mengubah data pasien berdasarkan ID dokter. Nah, di sini baru kunci yang gunakan. Nah, di sini kita hitung lagi jumlah pasien. ID pasien lebih dari atau sama dengan 2. Nah, untuk koordinasi sendiri yang kita gunakan adalah misalnya data-data yang kita gunakan nanti yang utama data ID dokter dan juga data pasien. Nah, namun data pasien di sini kita yang didapatkan adalah jumlah data pasien. Nah, data pasien ini kita alias karena untuk namanya atau tidak terlatih saja dengan nama juga pasien. Nah, data tersebut diambil dari tabel pasien. Nah, setelah data tersebut diambil, lalu kita akan kelompokkan berdasarkan ID dokter. Nah, dimana setiap pasien yang memiliki ID dokter yang sama akan dikelompokkan pada satu kolom ID dokter yang sama. Lalu untuk fungsi itu sendiri sama dengan fungsi where, dimana pengisian, dan dimana kondisinya adalah jumlah pasien yang lebih atau sama dengan 2. Kita jangka, nah di sini akan muncul data ID dokter yang memiliki atau yang menangani jumlah pasien sama dengan atau dengan lebih dari 2. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau kita mohon maaf, selanjutnya akan ke teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang join tabel. Ini saya akan lebih menjurus ke inner join karena durasi video yang mungkin terbatas. Jadi langsung saja, inner join hanya menampilkan data yang memiliki kecocokan antar dua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Data yang tidak cocok akan diabaikan. Untuk cara kerja inner join, jadi kita menggabungkan tabel kiri atau tabel pertama dan tabel kanan atau tabel kedua berdasarkan kolom yang kita jadikan acuan. Berdasarkan atau bisa berdasarkan kondisi yang kita mau. Misalnya, kita dapat menggabungkan kedua tabel menggunakan primary key dari salah satu tabel atau foreign key-nya. Dan hanya data yang memenuhi kondisi yang akan ditampilkan dalam hasil. Untuk sintaks contohnya, seperti gambar di sini, kita menggunakan perintah select dan nama tabel. Jadi di sini saya menggunakan 3 nama tabel. Di sini saya menggunakan 2 tabel. Di mana menggunakan nama tabel pertama, yaitu di sini nama kolom untuk apa yang kita inginkan, dan nama tabel 2 dan nama kolom. Jika kita ingin menggunakan fungsi agregat seperti count, sum, atau dan lain sebagainya, di sini kita bisa menulisnya di awal. Setelah itu menggunakan kurung buka dan kurung tutup yang di dalamnya terdapat nama tabel serta nama kolom yang ingin kita eksekusi dengan fungsi agregat tersebut. Dan as untuk nama baru dari operasi eksekusi fungsi agregat ini. Selanjutnya ada from. From ini digunakan untuk mencari atau gunakan untuk dari yang mana asal atau bisa dibilang tabel pertama lah atau tabel asal. Dan inner join digunakan untuk menghubungkan tabel asal dengan tabel yang akan dihubungkan atau dari tabel 1 ke tabel 2. Dan inner join ini bisa digunakan beberapa kali tergantung dari primary key dan foreign key-nya. Di sini untuk tabel inner join, untuk pertama kita definisikan dulu tabel penghubungnya. Jika semisal tabel penghubungnya dokter dan tabel asalnya pasien, maka di sini tabel from pasien, inner join, dokter, on, tabel asal di sini pasien, dan kolom penghubung di sini kita cari kolom yang berada di tabel asal dan ada di tabel penghubung. Kita cari. Di sini tabel asal pasien ada ID pasien dan di tabel penghubung dokter ada ID pasien sebagai penghubung antar kedua tabel. Halnya jika kita ingin menggunakan kondisi, kita dapat menggunakan perintah where. Jika misal kita ingin menampilkan pasien dengan penyakit demam berdarah, kita bisa menampilkan di sini. Jadi otomatis where karena kita ingin menggunakan data pasien, maka kita menggunakan tabel pasien dan nama kolom. Di sini kita gunakan keluhan atau penyakit sama dengan kondisinya di sini demam berdarah. Nah,
jika kita ingin membuat sebuah group by, kita dapat menuliskan nama tabelnya terlebih dahulu dan nama kolom yang ingin di group by-kan, dan having jika semisal kita ingin menggunakan fungsi agregat, dan order by di sini ada ascending dan descending. Dan untuk sintak contoh yang kedua, di sini ada sedikit perbedaan di mana kita tidak menggunakan inner join dan hanya menggunakan where dan end. Jika di sintak contoh ini kita di formnya hanya tabel asal, sedangkan di where kita menggunakan semua tabel yang ingin kita tampilkan di form. Misal kita ingin menggabungkan 3 tabel, maka di form harus ada 3 tabel, yaitu tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Dan untuk kondisi yang pertama, kita hubungkan tabel mana yang cocok dengan salah satu tabelnya, atau misal di dalam tabel tersebut ada kolom penghubung yang mana cocok dengan tabel yang ingin kita hubungkan. Di sini tabel pertama memiliki kolom penghubung dengan tabel kedua. Otomatis tabel pertama kita panggil kolom penghubung yang ada pada tabel 2. Dan untuk penghubung tabel selanjutnya, di sini kita hubungkan tabel kedua yang memiliki kolom penghubung dengan tabel ketiga yang memiliki kolom penghubung yang sama yang ada pada tabel kedua. Untuk desainnya sama. Di sini langsung saja. Baik, di sini kami ada sebuah contoh soal untuk materi tabel join atau join tabel. Sini untuk soalnya kita disuruh untuk mencari nama pasien yang memiliki riwayat kesehatan berupa gagal ginjal, nomor ruangan tempat pasien dirawat, gedung tempatnya berada, serta nama dokter yang menangani pasien tersebut. Baik, langsung saja kita lakukan eksekusi dengan soal ini. Oke, sebelumnya di sini saya ingin memberitahu ini adalah sebuah tabel pasien di mana jika kita belum melakukan eksekusi dengan inner join. Dan ini untuk tabel ruangan, dan ini untuk tabel dokter. Baik, langsung saja kita lakukan eksekusi dengan MySQL. Di sini kita menggunakan perintah select, dan selanjutnya kita disuruh untuk mencari nama pasien. Nah, nama pasien itu berada di tabel pasien. Jadi kita panggil dulu tabel pasien, dan kita panggil kolom nama pasien. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari riwayat kesehatan pasien tersebut. Riwayat kesehatan berada di tabel pasien. Kita panggil tabel pasien, dan kita panggil kolom riwayat kesehatan. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari di mana pasien tersebut dirawat. Otomatis kita perlu tabel ruangan. Kita panggil tabel ruangan, dan kolom lokasi ruangan yang di mana tempat berada pasien dirawat. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari nama dokter yang menangani yang menangani pasien tersebut. Di sini untuk nama dokter yang menangani itu berada di tabel dokter. Kita panggil nama dokter. Baik, selanjutnya kita tulis form. Untuk asalnya di sini kita menggunakan tabel pasien, karena pada tabel pasien nanti akan karena pada tabel pasien terdapat kolom penghubung untuk 3 tabel ini, yaitu tabel ruangan dan tabel dokter. Kita gunakan inner join untuk menggabungkan tabel pertama. Kita di sini ingin menggabungkan tabel pasien dengan tabel ruangan. Kita gunakan pasien dengan nomor ruangan nomor ruangan, karena kolom nomor ruangan merupakan kolom yang berada di tabel ruangan juga. Selanjutnya kita gabungkan untuk tabel yang kedua. Kita gabungkan tabel dokter dengan tabel pasien. Kita gunakan ID dokter sebagai kolom penghubungnya. Setelah itu, kita gunakan where untuk menampilkan, kan tadi soalnya diminta untuk riwayat penyakit yaitu gagal ginjal saja. Jadi kita gunakan fungsi where, dan kita panggil tabel pasien dan kolom riwayat kesehatan sama dengan di sini kita hanya tampilkan dengan pasien dengan penyakit gagal ginjal. Setelah itu kita eksekusi. Baik, di sini pasien ditampilkan sesuai dengan permintaan soal, di mana nama pasien yang mengidap penyakit gagal ginjal ada 2, yaitu Laila Sari dan Aditya Wibowo. Dari riwayat kesehatan gagal ginjal dua-duanya, dan lokasi ruangannya untuk pasien pertama ada di gedung A lantai 1, dan untuk pasien kedua di gedung B lantai 2, dengan nama dokter yang merawatnya untuk pasien pertama Dr. Jenny Wijaya, dan untuk pasien kedua Dr. Indra Lesmana. Baik, di sini saya akan mencoba untuk cara yang kedua. Kita tidak menggunakan inner join, hanya menggunakan where saja. Kita gunakan where.
Dan sini kita tulis semua tabel yang akan kita gabungkan. Oke, hanya kita lakukan eksekusi. Baik, di sini hasil yang didapat sama dengan kita menggunakan inner join. Jadi, untuk sintak contoh yang saya berikan yaitu where bisa digunakan untuk opsi lainnya jika kita tidak ingin menggunakan inner join. Baik, untuk contoh soal yang kedua, di sini kita disuruh untuk mencari nama pasien dengan keluhan demam tinggi. Obat yang harus diminum oleh pasien tersebut, serta efek samping dari obat yang diberikan setelah pasien tersebut sedang dirawat di ruangan nomor berapa. Baik, langsung kita lakukan eksekusi. Kita gunakan select lagi. Karena kita disuruh untuk mencari nama pasien yang berada di tabel pasien, kita panggil lagi nama pasien. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari keluhan pasien tersebut yaitu demam tinggi. Keluhan itu berada di tabel rekam medis. Jadi kita panggil tabel rekam medis dan panggil kolom keluhan. Setelah itu kita panggil, setelah itu kita disuruh untuk mencari pengobatan untuk pasien tersebut. Pengobatan itu berada di tabel rekam medis. Pengobatan. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari efek samping dari obat yang kita berikan ke pasien tersebut. Efek samping berada di tabel obat. Selanjutnya kita disuruh mencari di mana pasien tersebut dirawat atau di nomor ruangan berapa pasien tersebut dirawat. Otomatis kita memerlukan tabel ruangan dan nomor ruangan. Selanjutnya kita gunakan form, yaitu tabel asalnya itu pasien. Nah, kita gabungkan untuk semua tabelnya. Untuk tabel pertama, inner join di sini. Bentar, on. Dan rekam medis, yaitu ID pasien. Selanjutnya, setelah kita gabungkan tabel rekam medis dengan tabel pasien, kita gabungkan tabel obat dengan tabel pasien. Kita lihat pada tabel obat, hubungkan. Selanjutnya, setelah kita hubungkan tabel obat dengan tabel pasien, kita hubungkan tabel pasien dengan tabel ruangan untuk mencari di mana pasien tersebut dirawat. Selanjutnya, karena soal meminta untuk kita menampilkan pasien yang memiliki keluhan demam tinggi saja, jadi kita menggunakan fungsi where dengan kita panggil tabel rekam medis dan keluhan dengan keluhan demam tinggi. Baik, kita lakukan eksekusi. Nah, sini hasil yang dapat juga sesuai dengan apa yang diminta soal. Soal meminta untuk menampilkan nama pasien dengan keluhan demam tinggi dan pengobatan apa yang harus diberikan kepada pasien tersebut, serta efek samping dari obat yang diberikan tersebut, dan nomor ruangan di mana pasien tersebut dirawat. Baik kita coba untuk cara yang kedua. Cara yang kedua, pertama kita tuliskan semua tabel yang akan kita pakai pada form. Sini kita menggunakan 4 tabel, otomatis sini kita gunakan 4 tabel juga. Akhirnya kita gunakan where. Dan kita gunakan add untuk menggabungkan tabel yang kedua. Dan kita gunakan add lagi untuk menghubungkan tabel yang ketiga, n. Dan kita gunakan n lagi untuk kondisi. Baik, kita cek lagi apakah sudah sesuai. Baik, sudah sesuai, kita jalankan. Nah, di sini hasil yang didapat juga sesuai atau sama dengan kita menggunakan inner join. Jadi, kita dapat menggunakan inner join ataupun where, tergantung dari kondisi atau status yang akan kita hadapi nantinya.
sini saya akan menjelaskan contoh dari subquery select, subquery from, dan subquery where. Yang pertama saya akan mencoba subquery select. Di sini saya akan mencoba dari tabel pasien. Berhubung nih, ini saya sudah jalankan dan udah ditampilkan semua isi dari tabel pasien beserta kolom-kolomnya. Di sini saya akan mencoba subquery select. Saya ingin tampilkan ID pasien dan nama pasien serta kita ambil rata-rata dari tanggal lahir pasien. Tapi kita akan mengambil tahunnya doang, gitu. Jadi begini, select pasien, ID pasien, kemudian kita pasien, nama pasien, oke, kemudian kita ambil subquery-nya sendiri, select average year, tahunnya, kemudian kita masukkan tanggal lahir pasien, pasien, jangan lupa tutup kurungnya ada dua, from pasien, oke, kita enter, oke, kita rapihkan terlebih dahulu ya. Oke, kita kasih tab di sini, jangan lupa. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini rata-rata dari tahun tahun apa ini? Tahun lahir pasien ya. Tahun lahir pasien itu 1986. Oke, dia misal di sini rata-rata tahun pasien. Tahun pasien. Kita ganti namanya ya. Oke, jadi rata-rata tahun pasien. Nah, kemudian subquery from ya selanjutnya. Kita contoh ambil dari pasien lagi. Select all from pasien. Kita coba lihat. Oke, kita ambil yang from berarti ya. Oh, kayaknya berhubung waktunya tidak cukup, sepertinya saya akan melanjutkan ke soal yang ada di presentasi kami, ada di PPT kami. Oke, mohon maaf ya. Sebelumnya, di sini pertama itu ada soal buatlah query SQL untuk menampilkan nama pasien, nama dokter, dan biaya pengobatan setiap pasien dengan total biaya dihitung dari tabel rekam medis menggunakan subquery. Hasil harus diurutkan berdasarkan total biaya pengobatan dari yang tertinggi sampai yang yang terendah. Di sini berarti yang ditampilkan itu ada, kita lihat dulu ada nama pasien, nama dokter, dan total biaya pengobatan setiap pasien. Oke, berarti kita menggunakan tabel pasien ya. Kita select, tab pasien. Oh, nama pasien tadi, nama pasien, nama dokter, nama pasien. Kita menggunakan tabel dokter, nama dokter. Maaf, nama dokter. Oke. Kemudian kita menggunakan subquery select dan total biaya pengobatan setiap pasien. Nah, ini total pengobatan biaya ini menggunakan, setahu saya menggunakan rekam medis. Coba di kolomnya ada tidak? Ah, biaya ada kolom biaya. Kita menggunakan kolom biaya ini ya. Dan juga jangan lupa subquery-nya select rekam medis. Rekam medis biaya ya. Biaya. Rekam medis benar. Ya, rekam medis. Biaya sudah benar. From, coba sini, taruh sini saja. Oke, sudah benar. Oke, mohon maaf. Ini berhubung saya lupa. Ini saya lihat soalnya ternyata total biaya karena total biaya berarti menggunakan sum. Oke, from rekam medis. Oke, tutup kurung. Tutup kurung kemudian oke. Oh, coba saya lihat lagi soalnya dengan total biaya dihitung dari tabel rekam medis menggunakan subquery. Menggunakan subquery berarti oh ada kondisi where-nya berarti ya. Ada kondisi where. Oke, berarti ada kondisi where dari rekam medisnya sendiri. Berarti hmm, kita gabungkan tabel rekam medis dengan tabel pasien berarti ya. Oke, rekam medis. Menggunakan, kita lihat yang sama dulu. Rekam medis, ID rekam medis. Kayaknya menggunakan tabel pasien deh. Coba ada gak? ID pasien, ID resepsionis. Coba nomor ruangan. Oh, coba. Oh, ada ID pasien. Saya tidak melihatnya tadi. Mohon maaf. ID pasien ya. ID pasien sama dengan pasien, ID pasien. Oke, kita tutup kurung.
Kemudian setelah ini kita panggil from pasien. Oh, maaf, kita lihat dulu soalnya tadi disuruh jadikan apa namanya total biaya. Berarti ya kita jadi ini sebagai total biaya. S total biaya. Biaya from pasien. Oke. Kemudian kita lihat kondisi selanjutnya dengan total biaya dihitung dari tabel rekam medis menggunakan subquery hasil harus diurutkan berdasarkan total biaya pengobatan dia dari yang tertinggi hingga yang terendah. Oke, sebentar saya ikut dulu. Di sini berhubung kita menggunakan tabel dokter, jadi kita harus menggabungkan juga tabel dokter. Oke, jadi kita cari dulu tabel dokter dan tabel pasiennya ya. Mana tabel dokternya ini? Kita cari ID dokter. Ah, ada. Berarti lewat ID dokter. Berarti join dokter on pasien ID dokter sama dengan dokter ID dokter. Dung, dung, dung. Oke, selanjutnya katanya ini disuruh hasil harus diurutkan berdasarkan total biaya pengobatan dari yang tertinggi hingga terendah. Berarti ini seharusnya menggunakan descending ya, teman-teman. Oke, berarti order by total biaya ya, total biaya descending. Kita coba dulu. Oke, sudah. Ini untuk menggunakan subquery yang klausanya tuh select. Dan ini hasilnya. Oke, sekarang kita menuju soal yang kedua. Kita lihat dulu soalnya. Di sini disuruh tampilkan ID pasien, nama pasien, dan nomor ruangan dari pasien yang menempati ruangan dengan status tersedia. Berarti kita menggunakan ID pasien, nama pasien, tabel pasien lagi, dan memiliki fasilitas proyektor. Berarti tersedia dan proyektor menggunakan software untuk memeriksa kriteria ruangan. Oke, jadi kita hapus dulu ini, kita select all lagi dari tabel pasien. Select all from tabel from pasien. Maaf. Oke, kita cari yang oh kok kenapa tidak terdapat ini ya? Coba kita lihat soalnya dari pasien yang menempati ruangan ya Allah dengan software dan operator. Berarti ini kita hubungkan tabel pasien dengan tabel ruangan ya. Coba ruangannya mana? Oke, ini tabel ruangan. Coba kita lihat dulu tabel ruangan bagaimana. Oke, di sini ada status ketersediaan. Jadi kita disuruh bilang tersedia sama kita cari yang terdapat proyektor di fasilitasnya. Oke, kita menggunakan tabel pasien berarti tadi select pasien, saya ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, pasien, nama pasien, kemudian dan nomor ruangan dari pasien yang menempati nomor ruangan, jadi nomor ruangan. Berarti kita ambil ruangan, nomor ruangan, from pasien, kita rekam terlebih dahulu ya. Mungkin seperti ini. Oke. Oke, di sini kita enter lagi ruangan nomor ruangan. Habis itu kita coba kita lihat lagi. Kita gabungkan seharusnya ya. Kita gabungkan menggunakan join. Berarti kita ada ke sini. Kalau kita gabungkan sini join, join ruangan on. Kita cari yang sama lagi. Lokasi ruangan nomor ruangan jenis ruangan dengan lokasi ya. Nomor ruangan, oh nomor ruangannya sama. On nomor ruangan, pasien, nomor ruangan dengan ruangan, nomor ruangan, ruangan ya. Oke, setelah dijoinkan, kita berarti menggunakan ini klausa where, software where ya. Jadi kita coba langsung where, kita langsung select karena menggunakan subquery. Kita select tersedia status tersedia proyektor menggunakan software untuk memeriksa kriteria ruangan. Oh berarti begini teman-teman. Kan ada pasien nomor ruangan sama dengan ya, pasien nomor ruangan. Kita proyektor coba. Berarti begini ya seharusnya. Dikasihin dalam kurung. Kasih tab lagi deh biar
Hmm, dalam kurung kita masuk ke subquery-nya berarti ya. Seharusnya masuk ke subquery-nya. Coba kita soalnya saya agak bingung nih soalnya nih. Nah, select kasih nomor ruangan in, select nomor ruangan berarti ya. Nomor ruangan sendiri berarti. Nomor ruangan, from ruangan. Habis itu kita where. Oh, where tadi apa tadi? Status ketersediaan sama fasilitas seperti yang dipakai ya. Status ketersediaan, tidak, sediaan sama dengan tersedia, seingat saya. Tersedia, and yaudah taruh sini saja. Fasilitas. Terdapat proyektor. Nah, berhubung di sini ada lebih dari proyektor, berarti di sini saya akan menggunakan light ya. Oh, itu bukan fasilitas, light, proyektor, persen, proyektor, pasang lagi, kemudian tutup. Oke, kita coba. Ya, harus cek manual. Errornya di mana? Nomor ruangan, status ketersediaan. Coba status ketersediaan tersedia. Kita coba hapuskan dulu ini. Kita coba open ketik sama ternyata di sini ya. Oh, mohon maaf. Jadi kita kurang ini tutup kurungnya teman-teman. Oke, benar. Tutup kurungnya tidak ada tadi. Saya lupa ini menggunakan supply require. Jadi kurang lebih seperti ini. Contoh dari supply require. Nah, jadi misalnya yang ditampil itu ada ID pasien dari tabel pasien, nama pasien dari tabel pasien, nomor ruangan dari tabel ruangan, kemudian saya menggabungkan pakai join agar bisa menggunakan tabel ruangan, yaitu dengan pasien, nomor ruangan, dan ruangan. Kemudian saya buat pasien nomor ruangan sendiri itu menggunakan software web. Jadi dalam software web sendiri saya select ruangan dari ruangan, kemudian ya udah kita cek status ketersediaan yang tersedia dan fasilitasnya yang terdapat proyektor menggunakan live. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih membuat trigger itu sendiri. Jadi pertama-tama kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan membuat trigger bagaimana jika pasien itu menggunakan ruangan dalam sebuah rumah sakit. Nah, itu yang sebelumnya tersedia akan otomatis berubah jadi penuh. Dan jika pasien itu keluar dari rumah sakit atau pindah, nah status ketersediaan ruangan akan berubah menjadi yang sebelumnya penuh menjadi tersedia. Oke, kita langsung saja ke cara membuat triggernya. Di sini pertama-tama untuk membuat triggernya yaitu kita pilih trigger, kemudian klik kanan, kita pilih klik kanan, kemudian klik trigger. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat triggernya. Yang pertama yaitu ruangan terpakai. Jadi untuk ruangan terpakai ini sendiri itu kita menggunakan after insert. Jadi after insert di tabel pasien. Jadi kita itu harus memasukkan data pada tabel pasien dulu. Kemudian kita akan mengupdate ruangan yang sebelumnya tersedia menjadi penuh. Nah, kalau ada ruangan terpakai, pasti ada ruangan kosong dong. Untuk ruangan kosong ini sendiri, kita menggunakan after delete di tabel pasien, di mana kita akan menghapus data tersebut. Kemudian secara otomatis data pada tabel ruangan yang sebelumnya status ketersediaan itu penuh menjadi tersedia. Oke, kita langsung saja bagaimana sih mencek trigger tersebut. Kita cek dulu. Di sini saya akan menggunakan nomor ruangan R102. Di sini status ketersediaannya masih tersedia. Kita langsung saja kita masukkan data pasien baru. Di sini P062. Nih, Andi. Kita coba Andi Pratama. Sini. Jalan 4, 089, Gresik, Jawa Timur. Kita coba Asma. Oke, kita coba ini R102 untuk ruangannya. Kemudian ini D, kita coba D15.
015. Ini resepsionisnya kita coba 020. Oke, kita sudah berhasil memasukkan data baru. Kita coba di ruangan. Nah, di sini otomatis status ketersediaannya akan berubah menjadi penuh. Terus bagaimana sih penuh ini akan berubah menjadi tersedia lagi? Jadi di tabel pasien ini kita akan coba menghapus. Oke, kita coba hapus untuk P062. Nah, di sini akan otomatis tersedia lagi. Oke, kita coba lagi kalau begitu. Kita coba lagi untuk P061 ini kita hapus. Kita coba hapus. Kita di ruangan. Nah, untuk R101 dan R102 yang sebelumnya penuh menjadi tersedia. Seperti itu. Untuk trigger yang kedua, kita akan cek obat. Jadi, di cek obat ini, dokter itu tidak boleh memberikan obat yang sama. Seperti 1 minggu ini tuh dokter sudah memberikan obat. Nah, setelahnya tuh tidak boleh memberikan obat yang sama lagi karena mungkin dosis atau apa. Kita coba buat triggernya. Ini kebetulan saya sudah ada triggernya. Jadi trigger ini itu menggunakan before insert. Dia akan bekerja sebelum kita insert ya. Di tabel obat. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan dulu obat sama menggunakan integer. Terus kemudian jika terdeteksi dokter tersebut memberikan obat yang sama, maka akan muncul pesan pasien sudah memiliki obat ini. Oke, kita langsung saja execute. Sudah berhasil. Nah, ini udah muncul ya cek obat, kemudian di obat. Kita coba samain seperti yang nomor obat 120. Ya, kita coba sama seperti yang 120. Kita di sini nomor obat 120. Akan kaptopril 25 mg. Tablet kaptopril batuk kering P060 P0. Nah, di sini akan secara otomatis muncul pesan error bahwa pasien tersebut itu sudah memiliki obat ini. Jadi seperti itu.